Mungkin sering lah bercanda-bercanda kayak jadi pacar gitu. Cuman lebih berasanya tuh kita tuh keluarga gitu. Oh, kalau buka pintu kamar tuh mau ke toilet. Fik. Fan. Fik ngapain? Di audisi tuh kita lah ini orang ada ya gitu. Dari minggu lalu ini. Belum ke eliminasi juga nih orang. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Akhirnya ada Unity juga hari ini. Terima kasih. Gila. Gue seneng banget guys. Kita yang seneng tau. Gokil. Karena ini udah ditungguin lama banget sama teman-teman di Vokal Plus. Tiap upload video, Unity kak. Ya Allah, tapi akhirnya kesampaian. Teman-teman ada waktu akhirnya bisa datang ke sini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Nah, jadi teman-teman gini. Tujuannya video ini adalah untuk menginspirasi teman-teman semua yang lagi nonton, ya kan? Kita belum cukup deh kan. No, justru kalian ada di sini untuk menginspirasi karena gokil sih kalian sejak tahun 19 ya. Biasanya udah ngelewatin banyak naik turun, awards, udah album, single segala macam udah kalian lewatin. As a group, bahkan sampai pergantian formasi juga ya. Ini formasi yang terakhir. Pengen banget denger ceritanya nih dari teman-teman gitu ya. Oke, so welcome Unity. Siap, terima kasih. Stay tune sampai habis, kita bakal ngobrol seru banget. Betul sekali. Oke, kita akan memulai dengan seperti biasa perkenalan. Ya. Walaupun teman-teman udah pasti udah tahu ya. Cuma nggak afdol kalau belum kenalan satu persatu. Mulai dari mana? Dari Baik, oke, siap. Halo semuanya, kenalin nama aku Vicky, salam kenal. Halo semuanya, aku Fajri. Halo semua, kenalin aku Fanly. Halo semua, aku Sweatson. Dan terakhir aku Sandi. NDR. Ada gitunya, kecil hati. Iya. Semangat. Keren. Oke guys, so biasanya aku akan mulai juga. Tolong dong bawa kita ke awalnya Unity. Pertama kali kalian ketemunya gimana? Survival, ya kan? Pengen tahu nih kita nih gimana kalian bisa mengawali perjalanan Unity. Siapa nih yang mau cerita nih? Saya dulu deh. Oke, siap. Dulu saya lahir tahun Akhir tahun. Langsung saya audisi gitu. Jadi tiba-tiba waktu itu kita ada ada announce gitu kalau ada audisi namanya 1ID Music Project, One ID Music Project. Di situ emang mencari kayak buat bikin grup gitu. Terus akhirnya semuanya ada yang online audition, ada yang via offline gitu. Nah, akhirnya kita yang bisa berkumpul dari semuanya itu ada 19 orang gitu. Tadinya 30 tapi yang bisa ikut 19. Akhirnya Unity ini terbentuk waktu masa karantina gitu. Jadi kayak kita ada beberapa minggu kita diseleksi, dieliminasi gitu-gitu. Akhirnya bisa terbentuk jadi 8 orang gitu. Nah, terus setelah itu kita udah berjalan 8, akhirnya berjalan 7, berjalan 6, 5. Menghitung ya. Kita menghitung. Kita udah biasa belajar menghitung kan. Oke. Setiap ada event, hitung dulu membernya berapa nih. Gitu. Iya. Siap. Soalnya takut ditinggal lagi. Aduh, kok sedih sih kata-katanya takut ditinggal lagi loh ini. Iya. Oke, berarti kalian itu melewati ada masa audisi dan karantina segala macam. Berarti ada semacam training kah atau ada. Seperti apa sih, ingat ya? Jadi kalau nggak salah itu sekitar 6 bulan 6 minggu. Jadi kita ada 6 minggu pelatihan di mana tiap hari itu ada ganti-gantian. Jadi kita disuruh belajar lagu, lalu kita ada vocal training juga sama Kak Uci waktu itu. Oh, Kak Uci. Uci Wibi. Rocker kan Uci Wibi. Halo Kak Uci. Jadi kita sama Kak Uci, terus ada koreografi juga. Terus ada waktu itu ada apa ya? Band. Iya, ada live session sama band juga. Oke. Karena memang dari awal tuh sebenarnya Unity didesain
maunya kalau off air tuh live band gitu. I see. Oh itu emang konsep dari awal. Konsep dari awal. Nice. Makanya kita nyebutnya boy group bukan boy band. boy Soalnya group. kalau boy band and the band kan kayak And the band bener boy ya. band and the band tuh. Boy band and the band. Jadi Ini boy group and the band. ya. Oke. boy group and the band. Siap. Oke. Jadi ya gitulah. Jadi tiap hari ada beda-beda pelajarannya. Lalu di Sabtu dan Minggu itu ada assessment. Oke. Jadi ada assessment mingguan. Nah, di assessment itu akan ada yang ke eliminasi. Sampai akhirnya di minggu ke-6 itu adalah eliminasi terakhir dari 10 orang menjadi 8 orang gitu, Kak. Wow. Itu aku ngebayangin sih tapi ya. Kalian berkumpul. Ini kan kalau kita ngomong kalian sudah kebentuk sebagai grup ya. Yes. Unity ya di awal-awal formasinya 8. Nah, hingga sekarang ini kalian ada berlima. Nah, yang sekarang gini ya. Kalau kita begitu sering ketemu sama-sama ya, pasti kan kalian semua orang kreatif, penyanyi ya kan, Betul. pasti punya ide kreatif masing-masing dong, Yes. atau mungkin punya apa segala macam. Berantem terus nggak sih? Itu pengen tahu deh. Itu kalau awal-awal pasti beda pendapat itu kayak kan maksud gue begini kalau begitu. Jadi kayak Oke. beda pendapat pasti terus berantem ada gitu. Cuman berjalannya waktu khususnya yang berlima itu jadi kayak kita kalau mau bikin musik, kalau mau pakai wardrobe apa tuh lebih kayak ya udah yang semua bisa, yang semua punya apa gitu. Oke. Jadi kita sama-sama gitu. Kalau awal-awal pasti Berantem. Iya. karena Dulu kaget kita- kan. Iya. Kita juga beda daerah kan, Kak. Betul. Jadi Wah, asalnya masing-masing beda-beda. beda daerah semua. Iya, semuanya. Jadi kayak culture-nya beda-beda gitu. Cara ngomong kita juga berbeda gitu. Jadi ya udah pasti di komunikasi itu pasti sering miskom gitu. Tapi ya lama-lama udah mulai mengerti satu sama lain. Makanya judul single terakhir adalah Bukan. bukan, salah ya. Yang Diversity apa Diversity? Judul Unit single terakhir itu kita itu album. kalau In Diversity itu album. Oh, album ya. Album Oke. ada 10 lagu gitu ya. Ya sekitar segitu. Loh, album kan kalian tahun 2021 21. Tapi kan? sebenarnya itu albumnya kompilasi, Kak. Oke. Jadi kita ngeluarin single. Nah, di single ke-9 atau ke-10 itu barengan sama albumnya gitu. Oh. Albumnya kompilasi dari single pertama. Oke. Tuh. Oke, nah aku juga pengen penasaran nih kan kalian udah menceritakan nih awal ketemunya, terus ada trainingnya apa segala macem, bahkan sering berantem awalnya hingga Yes. sekarang akhirnya udah mulai menyatu mungkin isi kepalanya barangkali ya. Kemudian kalian melewati beberapa perubahan formasi nih. Tentu aku nggak tahu sih, cuma aku ngebayangin itu tuh adalah proses yang cukup mungkin menyakitkan tapi for the best. Yes. Nah, boleh nggak cerita gimana sih kalian sehingga akhirnya menjadi formasi yang terakhir ini yang kemarin tuh ada event ya? Ada event. Namanya apa kemarin tuh? Patah Hati Awal Terbaik. Patah Hati Live session. Awal Terbaik. Boleh cerita nggak itu gimana sih? Sebenarnya cukup sulit sih di masa-masa itu karena kita tuh keluar membernya tuh nggak barengan gitu. Jadi kan sekarang total ada 3 member yang udah keluar dan itu tuh setahun sekali. Setahun sekali. Setahun Ya, sekali. ya, ya. Nah, Oke. kalau nggak salah yang paling sulit itu karena kita udah tahu mereka mau keluar nih gitu. Tapi kita masih ada event yang harus dijalanin Ya. dan kita juga masih belum tahu nih di event mana mereka akan terakhir keluar gitu atau akan ada dan gak ada. Jadi ada masa-masa di mana sehari itu kita bisa latihan 3 formasi yang berbeda. Jadi kayak kita latihan buat ber-8, latihan buat ber-7 dan latihan buat ber-6. Karena kita siap-siap gitu. Kita nggak tahu I see. di mana kita harus tampil berberapa. Berarti gitu. aransemen vokal kalian siapin 3 Yes. versi. Aransemen, blocking, koreografi semuanya beda dan itu cukup melelahkan. Kita waktu itu sempat ngeluh sama apa? Ya nggak ngeluh lah, kayak sempat capek gitu ya. Kita ngomong sama coach kita waktu itu. Kita bilang kayaknya capek banget sih. Iya, Kalau curhat-curhat kayak ya. gini. Betul, Oke. sulit karena kita latihan buat satu formasi aja susah gitu. Apalagi kita latihan 3 formasi yang berbeda gitu untuk satu event gitu. Iya. Jadi fokusnya emang kebagi banget waktu Kebagi itu. banget. Iya. Betul. Nah, itu kan dari sisi teknis nih. Yes. Dari sisi fans, mereka reaksinya gimana sih ngelihat perubahan formasi kalian? Ada yang marah-marah kah? Ada yang terus nangis apa gimana? Kalau dari sisi fans untuk perubahan formasi yang pertama itu pasti kita ngalamin penurunan dan yang kedua juga penurunan banget sehingga di yang ketiga ini kita ada ketakutan kayak gitu juga sebenarnya Kak. Iya. Sampai di mana di akhirnya di awal terbaik ini dibikin buat perpisahan si Gilang teman kita. Ya perpisahannya yang baik-baik dan ternyata semua fans tuh
bisa terima gitu, bisa support kedua belah sisi kayak gitu. Dan syukurnya sejak saat itu ada peningkatan lagi dari segi crowd dari kita gitu. Oke, berarti si awal terbaik ini ya. Yes. Aku pengen tahu nih, awal terbaik menurut kalian nih seperti apa antar nih Unity nih? Iya. Awal terbaiknya. Oke, mungkin ya dari formasi yang baru ini kita sebenarnya awal terbaik ini bisa dibilang sebagai doa juga buat Unity gitu, karena kan semuanya baru, dari konsep, formasi, bahkan dari manajemen pun baru gitu kan. Ya kita berdoa semoga ini bisa menjadi awal yang terbaik, bisa awal mula flightnya dari Unity, terbangnya lagi Unity gitu. Terbaik juga buat teman-teman kita yang udah nggak sejalan lagi. Yes, wah keren banget ya kalian. Ini kan again guys, aku tuh selalu terinspirasi tiap kali lihat video kalian, ngobrol sama kalian gitu. Jadi so happy. Nah, by the way kita Vicky ini udah pernah ketemu ya sebelumnya ya dulu ya. Aku 2 kali sempat dilatih sama Kak Indra. Iya. Emang nih dari kecil emang dia dahsyat ya. Terima kasih. Udah gitu ketemu teman-temannya juga dahsyat. Gokil. Nah, aku denger nih katanya sekarang di formasi yang awal terbaik ini di mana kalian adalah fokus dengan aransemen vokal, karena kalian istilahnya lebih vokalis lah gitu ya. Jadi ada aransemen vokal yang lebih baru dan juga pokoknya fokusnya vokal lah gitu. Iya, betul. Coba kita dengar sedikit. Aduh. Kita udah lama tau Kak gak ini apa vocalizing, yang benar-benar vocalizing sama voice vokal gitu. Biasanya kita dimarahin seminggu minimal 3 kali lah. Oh ini siap. Itu males tau sebenarnya. Iya. Ya kita waktu itu sempat bikin ada aransemen baru buat intro opening akapela gitu. Betul. Oke. Buat lagu kita judulnya Coba Cintaku. Coba ya. Siap. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu mengenalmu. Keren banget. Aduh. Oke. Subscriber cewek nambah. Langsung terjamin ini. Cuman ya masih pelan-pelan karena dulu Oke. kita belum terbiasa buat akapela gitu. Akapela tuh jarang banget kan. Tapi tadi bahaya banget akapela. Aku inget Take 6 tau gak sih? Gila serem keren. Kita ya sama produser kita Patrick Effendi itu setelah formasi terakhir ini banyak banget kita brainstorm ngulik gitu. Kira-kira konsep seperti apa yang kita bisa bawain tanpa musik gitu kayak. Secara Kak Patrick penyanyi juga ya? Betul. Iya. Ya udah mau pensiun sih. Siap. Sekarang udah main bass lah lagi Main lah. bass, Udah banyak banget hobinya kalau Kak Patrick sekarang. Cuman gitu dia selalu ngasih saran kayak ayo nih referensi I see. Nah, referensi apa dong contohnya yang kalian suka dengerin deh sebagai singer, sebagai vocal group gitu. Yang paling basic tuh waktu itu aku sering banget dikasih lihat sama Kapet tuh aransemen akapelanya NSYNC. Wow. Itu ya, Holy Night ya. Oke, nice. Itu dia full song akapela Holy Night dan bagus banget. Kebayang sih. Oke. Nah itu yang memang jadi referensi kita, nggak NSYNC juga banyak banget gitu ya. Backstreet Boys, Boyz II Men. Kalau secara vokal nih, peran kalian masing-masing kayaknya Justin lebih ke bass ya kayaknya. Iya, karena range aku bawah tuh lumayan jauh kan dari anak-anak yang lain. Jadi aku biasanya ngambil bawah juga. Oke. Nah, kalau masing-masing nih, kalian melihat peran vokal kalian kan Justin tadi lebih ke bawah, range bawah. Nah, kalau yang lain gimana? Kalau aku biasanya ambil satu, soalnya kalau ambil dua atau yang lainnya suaraku lumayan ganggu gitu ya. Soalnya bukan gitu Kak, maksudnya suaraku tuh
kalau di 2 atau di 3 itu kayak Jadi beda dominan. sendiri, bindeng sendiri I see, gitu I see, loh. I see. Karena Iya. high frekuensi banget. I see, I see, I see. Oke, paham. Atau biasanya aku paham. ngambilnya yang head voice kayak gitu. I see. Oke. Fanly gimana Fanly? Kalau di unit itu lebih ngisi yang tingginya gitu. I see. Apa yang Dia tinggi banget, C7 Kak. Oh, iya. Serem. C7 nih. Nah, buset dah. Pokoknya ya saling ngisi lah, maksudnya ada range yang tertentu aku bisa kebetulan gitu. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan aku juga belajar semuanya, pengen belajar semuanya gitu sih. Iya. Oke, kalau aku di gelandang kiri Kak. Gelandang kiri. Oke. Aduh. Kalau aku lebih ke biasanya harmonize kayak suara 3 gitu. see. Pelengkap sih biasanya aku. Karena suara aku kan lumayan, kalau misalkan solo 1 gitu lumayan membosankan gitu. Jadi cuman kalau misalkan udah bareng-bareng berlima gitu lebih enak aja buat jadi harmonize di suara 3 gitu. Oke, nice. Kalau aku tenor 12 bulan 0% bunga. Oh, tenor. Salah. Ini bola, ini kredit. Ya, oke. Ya kalau aku sih kebanyakan memang ambil satu ambil suara satunya, tapi di beberapa lagu aku ambil harmoni suara 2 gitu, karena range-nya aku nggak bisa head voice Kak. Maksud sih? Bener nggak bisa. Gak keluar. Gitu. Oke. Gak keluar. Jadi memang kebanyakan ngambil harmoni pecahan bawah gitu dan lain-lain. Begitu. Kalau proses aransemen, kalian kan again masing-masing adalah seorang artis juga seorang penyanyi. Seperti apa sih proses aransemennya gitu loh? Oke, lagu baru nih guys. Mulai dari mana gitu? Itu sih Macem-macem ya. Beda-beda. Okay. Mostly biasanya kan lagu baru kita ada pembagian part dulu. Gitu, pembagian part, lalu kita baru cari nih di bagian mana yang kira-kira perlu aransemen vokal, perlu harmoni, perlu ada adlibs gitu, canon dan lain-lain gitu. Nah, itu baru kita pikirin. Kebanyakan memang yang ngisi harmoni itu aku, Fajri sama Swetson, Fanly juga. Nah, Bang Sen ini biasanya ya bagian-bagian adlibs gitu. Oke. Lebih tergantung sama lagunya sih kayak. Gila, kita teknis banget ya ngobrolnya. Ya Allah. Oke, siap. Ngerasa bersalah. Nah, sekarang aku pengen masuk ke unity dan fans relationship kalian. Boleh. Seperti apa sih kalian melihat dukungan fans untuk sebuah unity gitu? Kalau ngelihat unit itu apa ya? Ini bener. Ada backsound. Yang pasti ngelihat mereka yang masih ada sampai sekarang itu benar-benar kok ganggu ya lo? Mereka tuh kita bisa ngerasain setulus itu mereka sayangnya gitu. Bukan hanya karena mereka sering datang atau kayak sering kasih pujian di sosmed, tapi benar-benar mereka tuh kayak mereka suka nge-DM gitu. Kak, bertahan ya gitu. Kita sangat senang dengan keberadaan Unity gitu. Dan khususnya yang berlima ini mereka bilang sama-sama nanti kita dari awal ya gitu. Terus kita doakan yang terbaik supaya banyak perform, banyak lagu, dan kalian tetap seperti ini, jangan berubah. Jadi kalau aku pribadi, aku pribadi ngeliatnya kayak wah Tuhan terima kasih ya gitu. Mereka tuh ada bukan hanya untuk mendukung, tapi aku ngerasa hidupku tuh bisa berguna buat orang-orang seperti mereka gitu. Dan yang pasti dari kita punya banyak ini juga ya senangnya sendiri gitu. Karena kita juga sempat bilang sih sama unit fans kita gitu, karena kita butuh banget mereka gitu. Karena kalau mau Unity ini lebih besar lagi gitu, ya memang interaksi antara boy groupnya dan juga fansnya memang harus sekencang itu gitu. Karena untuk promotor, untuk event-event gitu mau undang kita kan ya mereka pasti lihatnya dari fansnya, fandomnya seberapa besar nih gitu. Nah itu juga yang memang selalu kita jaga gitu sama fans kita, bahwa ayo kita bareng-bareng terus ini kita bawa Unity dan fandom kita ini ke event demi event gitu. Bener. Mungkin most likely kayak kita tuh nganggap mereka tuh sebagai keluarga gitu. Keluarga. Jadi bukan kayak mungkin sering lah bercanda-bercanda kayak jadi pacar gitu. Cuman lebih berasanya tuh kita tuh keluarga gitu. Kayak mereka juga butuh kita untuk selalu menghibur, kita juga sangat butuh mereka untuk selalu support kita gitu. Jadi kita saling membutuhkan. Dan jujur setiap kali perform itu kita tuh pengen foto sama mereka dulu sebelum kita pulang. Oke. Tapi cuman kadang-kadang kan
kayak Kerusuhan. Iya iya. chaos ya. Terus yang ngejagain tuh kayak udah jangan foto. Oh. Tapi kayak kalau aku pribadi kayak jangan, kasihan udah datang dari Iya, jauh iya, karena ada yang datang dari benar. Jogja, datang dari Bandung, Hmm. jauh banget gitu. Maksudnya kayak Iya. mau dong foto sama mereka Iya. gitu. Maksudnya biar mereka tuh ngerasa kita juga kangen loh sama kalian gitu. Karena tapi ada nggak sih event khusus untuk fans, misalkan event-event fan apa ya, fan meet Iya. gitu ada ya, ada event-event Ada gitu sih, ya? kita sempat adain juga kayak fan meet tour gitu. Intimate tour waktu itu ke apa namanya, ke Jawa Tengah gitu. Jawa Timur, sempat juga ke Bali fansign atau ke luar pulau juga sempat pernah ke Kalimantan, Iya. ke Sumatera ya. Karena Sulawesi. di Unity sendiri juga ada namanya membership, Kak. Oke sih. Kita bikin platform namanya Fanspace. Oke. Nah, Fanspace ini tempatnya mereka untuk bisa jadi membership, mau yang member maupun non member gitu. Ada forumnya, dan Nice. semua tiket event internal tuh semuanya bisa dibeli di situ. Oh nice. Oke. Unit langsung komen yang banyak di video ini dan langsung daftar di Ya, di Fanspace, Membership, unity.fanspace.id. unity.fanspace.id ya. Ini seru banget nih, kalian bisa tahu all the updates, Yes. next show apa segala macam. Banyak banget eksklusif merchandise semuanya ada di sana. Di sana ya. Betul. Nah sekarang cerita dong, ada nggak sih pengalaman yang paling, berasa banget nih dengan antara Unity dengan para fans? Ada nggak kejadian apa yang memorable banget dengan fans kalian? Yang paling memorable banget mungkin yang pertama banget kali kita manggung off air tuh yang datang cuma 5 gitu. Oh pernah kayak gitu? Pernah. Pertama banget 15. Terus kita ngelihat growth-nya sampai sempet peak waktu itu, dan sekarang alhamdulillah mulai naik lagi itu udah ratusan gitu. Jadi kayak wah terharu aja ya gitu. Sampai mereka juga bilang gitu, kayak gini ya sekarang dikejar-kejar. Dulu mah cuman gue sama teman gue yang nonton. Iya dia bilang kayak gitu. Cuma 5 orang doang kayak gitu. Iya. Bangga juga sama mereka gitu, bisa berkembang sepesat itu. Bener-bener bertukar energi ya antara Unity dengan para fans, dan juga fans memberikan energinya buat Unity ya. Itu benar-benar penting banget sih. Aku juga merasa sebagai musisi gitu ya, kita penting banget menjaga relasi ya, dan itu yang kalian benar-benar lakukan. Yes, benar Oke, banget. nah sekarang aku mau nanya nih sekarang di antara kalian, apa yang kalian pelajarin tentang masing-masing personel nih sejak kalian bergabung? Misalkan, Vicky ternyata apa gitu. Mungkin bisa share gak sih? Pasti unit pengen tahu dong nih, fans pengen tahu nih. Spill nih. Dari gua. Gak usah semuanya lah ya. Oke. Pilih aja lah gitu, 2 atau 1 orang gitu. Kalau Bang Sen deh boleh. Sandi itu orangnya menurutku banyak ngeluh ya. Oh, oke. Banyak ngeluh. Cuman dia cukup sabar untuk menjalaninya. Jadi disuruh apa? Gini. Tapi kelar gitu. Tapi kelar. Gitu. Oke. Jadi aku jadi belajar ada juga tipe manusia yang seperti ini ya. Gitu. Kayak di mulutnya bacot banget, tapi hatinya masih pengen ya udahlah lakuin. Luar biasa, gitu. luar biasa. Dan kebanyakan yang kayak gitu malah kerjanya lebih benar menurutku gitu. Terus kalau Sweatson dulu itu Sweatson menurutku potensi dan bakatnya tuh belum terlalu kelihatan di awal kan. Di awal. Ya, bahkan ada apa ya? Horor langsung ya. Dulu tuh aku bahkan gak tahu Sweatson ada gitu. Di audisi. Iya, ini siapa? Iya, Gitu. di audisi tuh kita lah ini orang ada ya gitu. Dari minggu lalu ini. Belum ke eliminasi juga nih orang. Dulu bercanda cuman terus waktu udah mulai rame-rame, udah mulai bareng formasi beneran gitu. Ternyata dia bisa arrange musik, dia bisa kompos gitu. Nice. Dan wah jago juga nih, bener jago banget potensinya. Ternyata selama ini harus dibantu dulu sama kawan-kawannya untuk dipancing. Ayo Son, bikin ini. Ternyata baru langsung meledak gitu potensinya. Keren. Soalnya nonton kok pilih, kalau nggak kita nggak tahu dia jago kan. Mungkin diri dia juga nggak tahu kalau dia jago. Saya juga bingung. Menang berlapan. Kok ada lu? Iya. Ada saya ya gitu deh. Iya. Ada lagi yang mau nambahin? Ya cari. Siapa ya? Vicky tuh mungkin kelihatannya lebih cuek ya orangnya. Cuma sebenarnya dia care. Terus juga dia juga menurutku banyak banget talenta dia yang bagus banget gitu. Dan mungkin masih banyak yang masih bisa digali gitu, apalagi kan masih 21
aku pun masih 21 Tunggu. sama. Yang termuda Vicky. Vicky termuda ya. Oke. Dia jadi member termuda tapi bisa mungkin bisa salah satu yang ngelit juga kadang gitu. Iya iya benar. Ya cukup berambisi sih. Hampir dari semua kita semuanya berambisi sih. Kalau dari yang berlima ini berambisinya kuat semua sih. Oke, nice. Gitu. Next. Lagi. Jadi aku buat berlima ya. Oke. Dari Kasendi itu orangnya kelihatannya ya diem gitu, terus cuek. Ya kayak Vicky bilang tadi, aduh, tapi dilakuin berusaha gitu. Dan memang dicoba sebisanya gitu. Terus kakak, yang paling kakak lah gitu di antara kita semua. Tapi Jailnya juga bikin kayak, aduh, tapi iya nyebelin tapi kayak mau bales nggak usah lah gitu. Emang itu Jailnya kakak tuh kayaknya gini deh. Gitu. Iya. Yang bikin seru lah kan itu. Bikin seru, mencari suasana gitu. Oke. Gitu. Terus kalau Sweetsen ya kayak tadi gitu. Memang dia tuh lebih banyak diem, tapi lebih banyak kayak di belakang layarnya gitu. Ngulik banget dari musik. Terus guys kita bikin ini yuk gitu. Jadi emang yang kayak Vicky bilang tadi sih gitu. Kalau nggak di sini dia jadi hacker sih. Oke. Kalau Aji itu orangnya dulu tuh kayak pendiam, pemalu gitu. Tapi sekarang dia kayak berusaha untuk mau berani berbicara lebih banyak gitu. Terus kayak ketemu fans tuh dia benar-benar sesayang itu gitu. Oke. Kamu nggak sih men? Oh. Kalau Vicky itu Vicky itu inisiatifnya untuk tolong temennya itu tinggi. Gitu. Terus dia juga bisa aku bilang sebagai adik yang menjembatani antara misalnya kayak Kak Patrick produser kita terus ke kita gitu, dari tim ke kita gitu. Jadi dia kayak lebih dengan sukarela untuk guys nanti kita ada gini gitu. Jadi dia yang menjelaskan lebih dulu gitu. Jadi mungkin orang lihatnya kayak awal-awal tuh kayak ih apaan sih ini anak gitu. Klasik. Tapi berjalannya waktu ternyata enggak, emang anaknya pure untuk bantu aja. Jadi inisiatifnya bagus dan semuanya juga punya kelebihan yang masih banyak banget sih sebenarnya. Yang diceritain. Itu dia keywordnya ya, saling melengkapi. Aduh keren. Soalnya aku nggak kebayang ya grup itu nggak kalau misalnya aku kan ngeband dari SMA ya, itu bubar mulu guys, ya kan. Jadi aku ngerti rasanya benar-benar bisa kompak gitu loh dengan sesama person, saling support, saling melengkapi. Tapi mungkin ada faktor ininya sih Kak, faktor di mana ketika kita dibentuk itu belum terlalu karakter tuh belum terlalu kebentuk gitu. Karena aku waktu gabung di unit itu 16 tahun gitu. Aji Sweatsen 17 tahun. Jadi kita masih lu udah 23, Fadli berapa? 20? 19 tuh. Jadi kita memang masih pada muda-muda dan mau belajar semuanya. Dan bahkan ada beberapa dari kita tuh belum pernah terjun langsung di dunia entertainment gitu. Makanya itu yang bikin kita gak terlalu banyak naikin ego kita, karena kita semua pengen belajar dari siapapun dan dari kita masing-masing juga gitu. Wah, keren. Itu yang bikin sekarang jadi lebih solid menurutku. Iya. Kalian solid banget sih, including your fans. Karena again, setiap video Vokal Plus upload ke Unity. Waduh. Unity. Keren banget. Unity tuh keren Kak, karena mereka setiap kali kita ada event, ada lagu baru atau mereka tuh mass request. Buat YouTuber, buat influencer, ayo dong Kak, request buat reaction ini gitu. Oke. Nah sekarang guys ya, tantangan terbesar nih, baik secara grup maupun secara individu, seperti apa sih kalian menghadapi semua tantangan itu gitu? Tantangan terbesar. Mungkin Susan mau ngomong. Tantangan terbesar kita itu mungkin di tahun kemarin ya, 2023 itu mungkin salah satu tahun terberat kita. Karena memang di tahun kemarin itu kerjaan gak ada sama sekali. Terus juga kita dragging aja setiap hari itu, ini kita besok ngapain ya gitu. Ternyata libur gitu. Tapi besok kita ngapain? Ternyata libur. Gak ada kerjaan ya. Dan ya itu momen-momen dimana kayak wah pada sampai sini aja gitu. Kayak karir kita apakah mentok di sini gitu. Cuman ya ada mungkin kita punya satu sama lain buat saling nguatin kayak oke, ayo kita yang penting tetap latihan, tetap mencoba yang terbaik gitu. Pasti ada satu momen di mana kita bisa bangkit lagi, kita bisa naik lagi.
pokoknya yang penting kita percaya dan terus berusaha. Dan akhirnya alhamdulillah di 2024 ini mulai baru ada kerjaan lagi. Baru ada kerjaan lagi, betul. Sebenarnya ya menurutku memang menjaga konsistensi sih Kak. Konsistensi terus juga menjaga ekspektasi, karena sebagai musisi gitu ya, kita kan selalu punya ekspektasi tiap kali kita ngeluarin single hits nih. Iya. Udah deh, ini kill the game udah. Ini pasti jadi awal mulai paling terbaik gitu. Cuman kita udah ngeluarin 13 kalau nggak salah. Belum ada yang bisa mendongkrak itu gitu. Nah, itu juga yang bikin kita ayo kita harus saling nguatin deh. Nggak boleh ada yang jadi patah semangat gitu karena lagu kita nggak hits atau kenapa gitu. Jadi memang ngejaga konsistensi dan ekspektasi menurut gue. Oke. Sekarang tadi agak dark ya teman-teman. Pertanyaannya agak dark. Kalau gitu kita counter dengan pertanyaan selanjutnya. Momen terlucu dan terbodoh yang pernah kalian alami sebagai grup, mungkin bersama fans, mungkin bersama antara kalian. Terlucu dan terbodoh. Gak usah bodoh. Terlucu aja, terlucu. Ini kayaknya buat gua pribadi terlucu sih. Jadi Sabtu kemarin itu tuh kita ada perform. Dan hari Jumatnya itu kita latihan sampai malam tuh kayak untuk hari Minggunya gitu. Terus kita guys hari Sabtu kita latihan lagi ya gitu. Rencananya kapan? Ya dari pagi sampai sore lah gitu untuk persiapan gitu. Tiba-tiba di grup itu juga bisa kita bilang sebagai blessing juga gitu. Guys standby ya, besok kita ada perform. Aduh asik gitu. Jadi kayak mau ngeluh tapi kayaknya nggak ngeluh deh gitu. Oke. Iya, cuma Jadi harusnya di minggu itu kita tuh cuma ada perform tuh hari Minggunya doang. Terus itu udah hari Jumat, ya udah kita fokus aja lah buat hari Minggu. Tiba-tiba malam hari Jumat dikabarin besok kita tampil ya, gitu. Iya. Terus untuk waktunya itu sejam. Nah kalau sejam kan biasa kita kita bawain setlist apa gitu, terus wardrobe-nya bagaimana gitu. Terus kayak guys, ya bawain yang mana? Udah bawain yang waktu itu aja. Oke. Aduh, tapi ini dadakan nih. Unit bakal datang nggak ya? Gitu. Unit bakal datang nggak ya? Terus ya udah kita kayak cek sound dulu besoknya paginya. Terus bikin greetings. Jangan lupa datang gini. Terus pas malam semangat ya gitu. Semangat ya guys. Yuk. Terus pas lihat, rame juga yang datang. Jadi kayak aku pribadi ngeliatnya, wah puji Tuhan ya gitu. Ini ada blessingnya tapi kayak lucu banget ya gitu. Kalau announcement hari H itu. Hari H. Oke. Dan yang bikin aduh tuh soalnya hari Minggu tuh kita ada koreo baru, bener-bener koreo baru. Materinya beda dari Kita bawain bukan lagu kita gitu kan. Awalnya tuh Sabtu mau latihan. Cuma karena ada perform dari pagi jadi makanya ada aduhnya itu. Aduh belum apa lagi. Tapi akhirnya performance-nya gimana? Aman ya? Wow. Oke. Semuanya happy, fans juga. Unitnya juga yang datang kayak banget. Gitu mukanya tuh seneng banget. Iya. Wah. Tapi jadi blessing juga buat unit-unitnya karena ada yang datang dari Jogja nih Kak. Buat dari hari Sabtu. Buat tampil hari Minggu tuh. Minggu. Terus kan mereka pasti mikirnya ya udah deh datangnya hari Sabtu aja. Betul. Ternyata Sabtunya kita juga dapat 2 jadinya ya. Wah. Blessing juga bener-bener. Jadi ya udahlah, mau dadakan mau gimana, rezeki jangan ditolak. Tahu sih aku tuh jadinya semakin ngobrol sama kalian, aku tuh semakin menyadari bahwa Unity itu is more than just music, tapi benar community ya dan family ya. Wah, keren banget. Oke, sekarang kalian harus nyanyi lagi dong. Oke, boleh. Saatnya kita bebaskan suara. Bebaskan suaramu, asik. dimarahin ya. Ayo lagu apa? Pangeran Tidur mau? Boleh. Cukup sudah hatiku mencari mengisi sunyi hati. Dia bidadari yang harus ku miliki, seperti mentari dan pagi selalu melengkapi. Dia bidadari yang buat jatuh hati. Ku bagai pangeran tidur menanti cinta sejati. So kiss 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 kiss. Kiss 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 me now. Edar
keren Terima sekali. kasih. Aduh. Terima kasih, Oke, gini loh. Biasanya ya kalau sebuah boy group ya, orang paling dia ngandelin muka doang ya kan, jago dance doang. Enggak. Gila ini vokalnya keren banget kalian semua. Terima kasih Kak. Anti lip sync pokoknya Kak. Kalau benar-benar technical nggak oke. mungkin banget. Oke lah kita Gila, Mas Wan ya udah. Cuman gila. selama masih bisa Nyanyi. sakit juga Keren nyanyi sih. udah. Keren sih. Kalian ada tips nggak sih buat jaga suara atau kalian ada latihan bareng khusus gitu? Apa cuek aja? Just do it gitu. Kalian tipe-tipenya gimana sih? Beda-beda ya, ada yang Beda-beda ya. banget. Ada yang cuek, ada yang modal keberanian doang gitu. Ada sebenarnya waktu event kita patah hati awal terbaik itu Iya. kita masih sakit semua. Oh, serius? Jadi kita masuk rumah sakit satu-satu. Ya Allah, terus Ganti-gantian. Ganti-gantian dan jadi kita latihan sama band itu gak pernah full. Bareng. Ya. Jadi hari pertama latihan band tuh cuma 3 orang yang datang. Habis itu pulang. Besoknya yang 2 dari 3 orang itu masuk rumah sakit. ya. Terus yang 2 lagi Keluar. latihan lagi gitu. Waduh. Dan ya Gantian jadi ya. kadang tuh ada juga kita ya udah nekat aja lah. Mau gimana kita kondisi juga nggak fit, mau latihan juga nggak mungkin diforsir gitu. Jadi ya saling nguatin aja sama ya inget-inget blocking, inget-inget harmonisasinya gimana gitu. Terus akhirnya hari itu alhamdulillah bagus semua ya. Iya, alhamdulillah. Wah. Tapi mungkin kalau dulu kita sempat nih waktu masih berlapan ya. Oke. Jadi treatment latihannya itu lebih kayak musikal Kak. Jadi Oke. kita sempat run through 12 lagu, nyanyi semua, nggak pembagian part, nyanyi semua sambil loncat-loncat, sambil jogging, sambil lari gitu. 15 lagu 15 tapi lagu. dua sesi. Jadi total 30 lagu. 15 Dengan lagu. pakai Oh iya, kadang kita Baju pakai yang double jacket gitu. Tebel gitu. Karena kita sadar ternyata jadi boy group itu stamina paling penting. Kalau Stamina. enggak, aduh, udah deh. Iya, karena Nggak bisa. dance yang padat sambil nyanyi yang benar itu susah banget Iya. sebenarnya. Kebayang sih. Awal-awal gimana tuh latihannya? Apakah ada Awalnya ya mampus. Iya. muntah deh Kita awal-awal muntah. Iya. Ya lama-lama terbiasa. Untungnya kita tuh dapat off air-nya setelah habis pandemi. Jadi Iya. kita punya waktu kurang lebih 1 sampai 2 tahun untuk latihan benar-benar di rumah kayak gitu. Jadi pas kita udah off air dan keluar itu kita udah siap sebenarnya. Iya. Oke. Kalian masing-masing olahraganya apa sih? Pengen tahu aja nih kita. Secara aku lagi seneng nge-jam ya kan. Pengen tahu nih masing-masing olahraganya apa sih? Ada nggak sih? Kalau aku sendiri lari pagi. Oke. Lari pagi untuk ya biar nafas itu lebih kuat. I see. Terus dari lari terus bener-bener kayak akhirnya tuh lari banget, lari yang kayak gitu. Oke. Pulangnya naik ojek. Pulangnya naik ojek Udah ya. capek ya? Benar. Kadang-kadang juga workout, cuman nggak terlalu sering. Oke. Tapi yang sering ya lari pagi sore sih. Aji. Ya, kalau aku workout di rumah, home workout gitu, terus lari juga sama basket sih biasanya. Oke. Abas. Basket. Oke. Anak basket. Saya tuh tipikal orang yang olahraga bukan buat sehat ya sebenarnya. Buat kurus. Oh, berkurus. Oke. Karena dulu sempat ada di titik dimana buset gue udah beda banget sama anak-anak yang lain. Masa sih? Iya Kak. Aku sempat kayak wah udah nggak bisa nih, kelihatannya jomplang banget gitu. Oke. Udahlah tinggi terus badannya berisi banget gitu. Kayaknya harus olahraga deh. Olahraganya adalah berenang. Oke, I see. Betul. Oh, beda-beda ya, Iya, berenang, beda-beda. basket, lari. Suka senam aerobik ya, Fik, ya? Oh, oke, siap. Pakai baju ketat ya. Iya, Kita oke. tuh- Lagi di Oke. atas, gitu. Dia suka tiba-tiba malam-malam tuh randomly kayak di depan TV terus ikutan ini senam kardio gitu. Iya ampun. Jadi- oke. Terus abis itu dia kayak sangat bersemangat. Terus aku kalau buka pintu kamar tuh mau ke toilet, Fik. Van, Fik ngapain? Tapi olahraga gitu. Gue bayangin. Dia benar olahraga. yang bikin aneh tuh motivasinya gitu loh. Oke. Motivasinya suka jam 9 malam gitu. Iya. Orang udah mau istirahat dia kayak Iya masih. gue pengen workout Luar gitu, kayak, biasa. Karena gue tuh nggak punya kebiasaan kayak gitu. Orang tuh kalau memang aslinya dari awal tuh, iya memang gue olahraga banget nih. Aha. Ya mereka nggak mungkin kayak jam 9 malam gitu latihan gitu kan, nggak Oke. mungkin kan, mereka pasti punya jadwal khusus gitu kan. Ya udah lari pagi tiap pagi. Cuman kalau aku nih motivasinya datang dan pergi gitu loh kan. Oh, waktu datang pergi. Ketika motivasinya datang Oke. harus dipaksa. Kalau enggak Oh. gue nggak bakal olahraga gitu. Oke. Kayak aneh jadinya. Nah, kalau Zuaton sama Sandy gimana nih? Kalau aku home workout sih. Oke. Biasanya kayak gitu aja. Kerjaan PR. Iya. Kerjaan Homework. Kalau aku paling renang ya. Oke. Renang sama dance gitu. Oke, sih. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga dan fisik nih ya. Kalau Unity adalah sebuah grup superhero,
Waduh. Masing-masing powernya, special powernya apa nih? Kira-kira nih. Special power. Nah, lo. Batman nggak ada. Nggak ada. Kaya. Oh, oke. Apa? Harus berhero ya. Ini pengennya Gue deh. Pengennya. Sekalian nih, karena Kak Indra kan suka main D&D. Nah, ini. Kayaknya saya seorang bard sih. Widih. Jadi, Oke, pernah tahu nggak Bart nih? Nggak Tahu. tahu. Bard tuh apa ya? Bard tuh kayak ras yang musical genius gitu loh. Betul. Jadi kayak Oke. mereka selalu punya satu alat musik gitu. Biasanya apa ya kayak kalau bard? Bisa lute, bisa suling. Bisa flute, ya bisa suling segala macam gitu. Jadi pengennya sih bisa mempengaruhi orang, persuasif lah ya kayaknya, menggunakan alat musik. Kekuatan musik luar Musik dan biasa. nyanyian. Asik. Keren banget ya alasannya. Keren banget. Gue sih pengen jadi Superman aja sih, kayak pengen terbang gitu, kayak keren aja. Ya, basic Iya. lah apa-apa. Soalnya kan macet kan. Kalau terbang tuh enak gitu. Iya, terbang sih. Oke. Jangan semua jadi Superman tapi ya. Macetnya di langit. Superboy. Kalau gue jadi Steve Rogers, Oh. Steve Rogers. Rogers, Captain America, karena aku sukanya tuh kekuatannya dirinya sendiri, bukan dari apa yang dia pegang gitu. Kayak kalau Iron Man tuh keren, cuman dia harus pakai itu untuk jadi superhero. Jadi lu gak suka Iron Man? Oh gitu. Enggak lah. So ini menurutku pribadi gitu. Iya. Jadi emang suka dari dulu tuh Captain America gitu. Berarti Pembawaannya. dalam ya filosofi, ada filosofinya di balik itu ya. Marvel banget ya. Oh, Marvel banget. Oh. Oke, siap. Kalau aku mau jadi Vision sih. Ah, Iya. Iya, robot. Iya, karena maksudnya kayak dia tuh punya kekuatannya kan di itu ya di jidat gitu. Terus kayak maksudnya dia pinter banget gitu, dia bisa mengerti banyak hal. hacker bener hacker dia. Hacker dia. Kalau gua ngerasa kehidupan gua dan Unity sama seperti Deadpool. Oh. Karena dia tuh banyak banget berhalangan rintangan dan ditusuk-tusuk kehidupan tapi tumbuh lagi. Sembuh lagi gitu. Filosofi. Luar biasa, keren. Oke, guys, sekarang kita pengen menginspirasi teman-teman yang lagi nonton nih. Oke. Jadi tolong dong masing-masing kasih pesan dan kesan kalian. Gimana buat teman-teman, baik itu mereka mau ikut audisi misalnya atau pengen jadi penyanyi, atau bikin konten. Kasih semangat nih buat teman-teman. Satu-satu. Satu harus. Semangat buat kalian semua yang lagi pengen mengejar cita-cita, terutama di bidang musik dan di bidang entertainment. Yang menurutku penting adalah jangan malas untuk belajar, karena di era sekarang gak mungkin gak punya waktu, gak punya tempat, dan gak punya wadah untuk belajar. Yes. Di Vokal Plus ada, iya kan? Cari-cari referensi di online, di YouTube segala macam, itu semua ada, asal jangan malas. Itu aja. Karena kalau misalnya kita rajin ngulik, pasti dikasih jalannya, dan selalu berdoa gitu. Yes. Mantap. Kalau dari aku ada kata-kata yang aku suka banget. Jadi kalau mau bermimpi itu setinggi-tingginya. Jadi kalau misalkan meskipun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi pokoknya kalian tuh jangan takut bermimpi. Pokoknya kalau pengen jadi apa, yang penting kalian yakin sama diri sendiri, dibarengin sama doa orang tua, doa sama Tuhan juga, dan juga kerja keras kalian juga harus dibarengin semuanya. Yes. Mantap. Buat kalian ini ini kisah nyata juga sih. Jadi aku mau kasih tahu sama kalian, khususnya kalau mau berusaha di bidang musik, nyanyi, terus latihan, terus berdoa, dan ya itu juga dibarengin dengan kerja. Karena aku pribadi dulu pengen ikut Indonesian Idol 2017. Oke. Tujuannya tuh ada dua. Emang pengen jadi banget penyanyi, dan yang kedua pengen ketemu Kak Indra. Serius. Oke. Pengen ketemu sama Kak Indra, dan setiap menuju audisi aku selalu nonton video Kak Indra gitu. Dan aku latihan terus juga kayak Tuhan pengen ketemu Kak Indra gitu. Terus ya pengen dilatih gitu. Terus akhirnya ya memang nggak masuk gitu, cuma sampai di tahap juri artis. Tapi yang mau aku kasih tahu adalah jalan yang Tuhan akan kasih itu banyak banget. Buktinya ya sekarang aku bisa ketemu sama Kak Indra gitu. Dan jadi intinya ini bukan tentang audisi aku, tapi semua kalau kita mau berusaha, berdoa, tetap konsisten, Tuhan pasti kasih jalan yang
beda yang kita nggak pernah ngira itu kapan gitu. Dan seperti apa. Yes, Pokoknya bener banget. semangat, berusaha Yes. terus ya. Kalau dari aku buat semua orang yang pengen memulai karirnya di musik gitu apapun itu jangan pernah ragu-ragu buat mencoba gitu. Jangan pernah ragu-ragu buat memulai itu semua karena kalau nggak dimulai dari sekarang gitu kapan lagi ya kan. Jadi nanti pasti dijalanin aja dengan konsisten, belajar terus pasti nanti bakal dikasih jalan sama Tuhan. Yes. Kalau dari aku Lebih realistis nih kayaknya. mungkin apa ya, ngulik gitu. Kalian tuh harus ngulik, kalian harus tahu kalian bisanya apa, kalian nggak bisanya apa. Nah buat ngakalin itu gimana. Terus kalau memungkinkan cari coach yang bisa tahu ciri khas kalian tuh apa. Terus ya harus berani mencoba banyak hal, harus berani dan muka tembok aja sih. Ya, mau ke tembok bener-bener. Muka tembok aja. Setuju. Ya. Keren. Keren banget guys. Aku udah sering. Kata-kata untuk kita kalau gitu. Untuk kita. Oke. Udah jarang dikasih saran. Oh gitu. Pengen banget belajar lagi lebih banyak. Apa ya? Kalian keren, udah gitu aja sih. Terima kasih Kak Indra. Oke. Sekarang gini guys, yang pasti ini kan teman-teman di sini udah nontonin dari tadi nih. Yes. Kita mesti kasih tau ke mereka nih, what's next for Unity, what's coming, mungkin bocoran sedikit barangkali ya kan, what's new single atau apa, atau jadi ada film lagi, ada dokumenter apa ya kan? Yes. Yang pasti single lagi dikerjain, single Sedang baru. dikerjakan. Dengan formasi yang baru ini berlima single udah ada dan sebenarnya udah bisa didengar dan ditonton live session single baru itu judulnya Awal Terbaik itu di membership kita di Fanspace. Oke. Dan nanti juga bakal semuanya live session itu ada sekitar 9 lagu itu akan ditayangin di semua digital streaming platform. Jadi di Spotify, di Apple Music, di Joox semuanya akan ada. Jadi kalian jangan lupa buat di stream tiap hari. Setiap hari ya. Yes. Oke. Gitu. Ya kalau event-event lain-lain offer bisa dikepoin di sosial media kita di Unity_official. Unity_official. Nanti buat fans-fans yang baru nih, apa aja yang wajib di follow nih? Apa? TikTok kah atau apa gitu? Ya mungkin boleh di follow semuanya sih karena kita di YouTube, TikTok dan Instagram sama namanya Unity_official. Kalau misalkan mau follow membernya juga boleh banget. Tulis nama kita Fajri, Fenlis, Whitson, Sandi dan Vicky. Belakangnya ada _Unity. Oke, Unity ini tulisannya jangan salah ya. UN1TY. Oke. Pakai satu biar keren. Biar keren. Dan alay dikit. Bener. Nah untuk menutup kita mesti nge-jam satu lagu yang aku bisa beatbox dong. Boleh dong. Ayo Kak. Banget. Yang agak-agak Lagi ya? itu. Agak apa? Dulu aku jadi inget, dulu aku belajar beatbox dari kayak Serius? basic beatbox. Basic beatbox. Oh iya. Aku juga iya. What you do? Where you at? You the bang. Don't say that. Sit in a row. Let's take it to be alone. Just smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing, in the west wing. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say coming straight from my heart. So you should turn in these arms. I believe the door open. I believe the door open, girl. Don't you feel the way I feel and you want me like you want it tonight? Tell me that you're coming Wah, guys, thank you banget Terima udah kasih. mampir ke Terima sini. kasih, Gila Kak seneng Indra. banget. Aduh, teman-teman juga pasti yang nonton udah seneng banget deh bisa ngumpul di sini, bisa sharing-sharing bareng kalian. Yes. Nah, terakhir untuk menutup kita harus ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Boleh dong. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Yeay, terima kasih Kak Indra. Terima kasih. Thank you Kak Indra. Arigatou gozaimasu.